Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta BIMTEK sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk melanjutkan sesi diklat kita. Walaupun agak penat, mohon untuk bersabar ya karena beberapa saat lagi ini akan berakhir. Dan materi kali ini tidak sebegitu ruwet, tetapi kalau tidak dipahami juga akan menjadi hambar seluruh materi dalam PSP. Karena tanpa bingkai teknologi informasi komunikasi, maka materi dan produk-produk kita akan menjadi sulit tersampaikan dan akhirnya kurang sempurna. Baik, sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ainur Rafiq, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak Khalil Ahmadi. Alhamdulillah, Pak. Bapak Dodi. Alhamdulillah juga baik, Pak. Ya, selanjutnya Bu Hajarah bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, materi kita nanti adalah tentang literasi digital ya. Jadi untuk mencairkan suasana, mungkin Ibu Hajarah bisa membantu mengisi ice breaking mungkin. Yang seperti kemarin ya, Pak? Ya, silakan. Atau yang tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kita ice breaking dulu nih Bapak-bapak, nggak ada ibu-ibunya. Cuma saya yang paling cantik di sini. Kata kuncinya tentang lawan kata, Bapak-bapak. Nanti saya contohkan misalkan kanan, kiri, terus saya lempar, itu nggih Bapak. Terus lempar lagi ke Bapak siapa selanjutnya? Ya, siap. Yang pertama untuk Bapak Jupri dulu. Besar lawannya? Lawannya kecil ya. Monggo Pak Jupri selanjutnya. Selatan Bapak Ainur Rafiq. Ya. Utara, Pak. Atas. Bawah. Ya, oke, cukup Bu Hajarah. Ya, cukup ya karena waktu kita terbatas. Nggih, monggo. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ini bersama-sama membaca basmalah. Semoga kegiatan kita senantiasa diberkahi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Baik, akan saya presentasikan materi kali ini. Sebentar ya, saya siapkan dulu ya. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya. Materi kita kali ini adalah komponen perangkat TIK ya, teknologi informasi komunikasi. Suara saya bisa jelas ya, karena saya pakai headset kecil. Jelas. Ya, oke. Perangkat TIK dan lingkungannya. Dalam gambar ini, bayangkan bahwa kita akan menyampaikan sebuah barang atau paket ke tetangga misalnya. Maka unsur-unsur yang harus ada adalah yang pertama pengirimnya, katakanlah kita. Kemudian yang kedua adalah harus ada penerimanya, sehingga baru dikatakan mengirim. Kemudian dalam aktivitas mengirim itu juga ada pesan atau paket atau barang yang akan dikirim. Jadi ada pengirimnya, ada penerimanya, ada barang yang akan dikirim. Lalu ada umpan balik, maksudnya setelah barang itu sampai ke tertuju, orang yang kita tuju itu biasanya akan menyampaikan ya barangnya sudah sampai, kondisinya gimana dan sebagainya. Nah, dalam aktivitas ini di dalam teknologi informasi komunikasi juga akan diterapkan semacam itu.
Jadi dalam aktivitas pembelajaran misalkan guru akan menyampaikan pesan kepada siswa misalkan, itu tidak harus bertatap muka, bisa berjauhan, tetapi pesan kita akan tersampaikan kepada mereka lewat bantuan perangkat. Tetapi dalam aktivitas kirim-mengirim ini, ada sesuatu hal yang kadang barang itu, paket itu, pesan itu tidak sampai, medianya tidak sampai. Mengapa? Karena di tengah-tengah ada gangguan. Ya, misalkan sering kita mengirim pesan tidak sampai ke handphone penerima, misalkan ada gangguan sinyal dan segala. Nah, hal seperti ini nanti yang diadopsi ke dalam TIK dan lingkungannya dalam hal kaitannya dengan proses pembelajaran di dalam kerangka program sekolah penggerak. Kita lanjutkan. Ilustrasi tadi itu menggambarkan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah komunikasi. Setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima, tentunya ada unsur pengirim dan penerimanya. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan paket ini tidak dapat dihindari dapatnya sebuah gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Di tabel ini kita akan semakin jelas bahwa pengirim dan penerima ini dalam unsur-unsur komunikasi. Kemudian kita adopsi ke komponen perangkat TIK. Pengirim dan penerima ini nanti tergantikan harus ada perangkat keras yang gunanya untuk memperlancar proses pengiriman dan penerimaan. Contohnya seperti handphone atau smartphone, komputer desktop, laptop, dan sebagainya. Kemudian yang harus ada di dalam kegiatan mengirim pesan ini di dalam komponen perangkat kita ada perangkat lunak. Jadi handphone kita itu tidak akan berfungsi apabila tidak ada perangkat lunaknya. Perangkat lunak itu bisa berupa WhatsApp, Telegram, dan segala macam. Yang memungkinkan apa yang akan kita sampaikan itu menjadi tersampaikan. Di perangkat kita harus ada aplikasi perangkat lunak. WhatsApp di penerima juga harus ada, harus sama, ya, harus sama. Kemudian unsur komunikasi berikutnya pesan paket. Nah, di dalam TIK itu nanti, dengan bantuan TIK itu nanti kita bisa mengirim tidak hanya teks saja, tapi juga bisa berupa suara, baik suara kita sendiri direkam atau kita mengambil suara-suara yang lain yang kita butuhkan. Aplikasinya dalam proses pembelajaran nanti, suara-suara ini seperti misalkan bagaimana meniru suara binatang misalkan, untuk membedakan suara ayam dan suara kambing misalkan. Maka siswa akan lebih detail, lebih jelas ketika kita merekam suara dari objek yang sebenarnya, dan itu memungkinkan dengan bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga kita bisa mengirim gambar, video, dan sebagainya. Medianya itu bisa kabel dan nirkabel. Kalau kabel itu misalkan di lab komputer ada banyak komputer misalkan, itu antara satu komputer dengan komputer lain bukan dengan kabelan misalkan, sehingga bisa kita aplikasikan menjadi CBT, ujian online misalkan, ada server, siswa di lab itu nanti akan mendapatkan soal dari server itu dihubungkan dengan kabel antar satu PC dengan PC yang bisa juga menggunakan nirkabel. Nirkabel ini maksudnya tanpa kabel, menggunakan jaringan WiFi misalkan. Jadi tanpa kabel pun kita bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Seperti handphone kita dengan handphone yang lain kan tidak menggunakan kabel. Itu namanya menggunakan media nirkabel, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya seperti disampaikan tadi bahwa dalam proses kirim dan menerima itu ada umpan balik. Nah, contohnya kalau tetanggaan kita misalkan tinggal teriak-teriak, apakah kiriman saya sudah sampai misalkan, maka di sebelah menjawab, ya sudah sampai. Di dalam perangkat TIK nanti, misalkan kita menggunakan fasilitas WhatsApp, ya, apabila kita mengirimkan sebuah pesan, maka di situ ada centang 1 misalnya, itu berarti perangkat tujuan itu masih belum aktif. Kalau centangnya sudah 2, tetapi masih hitam, sudah sampai tetapi masih belum dibaca, kan begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Apabila sudah dibaca, centangnya 2 berwarna hijau. Baik, untuk mengingat-ingat kembali, bayangkan dengan perangkat yang kita miliki seperti handphone atau tablet atau laptop,
tentang gangguan ini, ada yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat, misalkan gangguan yang dapat kita kendalikan kira-kira seperti apa misalkan? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin ada gangguan dari perangkatnya, Pak. Ya, ada perangkat speknya tidak sesuai atau memorinya penuh, ya, tidak bisa membuka aplikasi dan segala macam. Itu yang seketika bisa kita atasi, bisa dikendalikan. Contohnya, misalkan memori penuh, maka tinggal memorinya diganti dengan yang lebih, yang kosong atau yang lebih besar. Terus, gangguan yang tidak dapat kita kendalikan, misalkan seperti apa? Bapak Ibu bisa membayangkan? Dalam berkomunikasi menggunakan handphone, menggunakan jaringan internet misalkan, lalu ada gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Bisa memberikan contoh Bapak Ibu sekalian? Bapak Nur Rafiq misalkan? Ibu Hajara bisa bantu? Mungkin contohnya seperti pemadaman lampu, Pak. Ibu Hajara ya? File terhapus gitu Pak. Ya, bisa. Ya, atau servernya lagi down gitu kan, trafiknya luas sehingga kita mengakses sebuah website tidak kunjung masuk, tidak kunjung terbuka. Itu sulit kita kendalikan karena yang mengendalikan sana ya, gangguannya ada di sana. Baik, kita lanjutkan tentang mengatasi gangguan tadi, misalkan ya. Pada gangguan yang bisa diatasi biasanya itu ada pada perangkat kita. Contohnya perangkat kita itu macet, tidak mengeluarkan, tidak bereaksi setelah kita kasih perintah, maka langkah tercepat adalah dengan restart, matikan dulu pesawatnya, kemudian hidupkan ulang. Biasanya itu akan membantu dalam kasus-kasus tertentu. Jika masih parah, maka lakukan hard reset. Biasanya ini akan menghapus seluruh data yang kita miliki. Maka sebelum kita melakukan yang biasa disebut dengan setelan pabrik itu, kembali ke setelan pabrik itu, kita harus memastikan sudah membackup dulu semua data-data penting yang ada pada perangkat kita, gitu ya. Nah, kedua, periksa terlebih dahulu identifikasi persoalan. Apakah perangkat kita itu sudah sesuai dengan kriteria minimal yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan. Nah, nanti salah satu program PSP itu setelah penggerak itu fokusnya adalah digitalisasi program. Maka itu ada persyaratan-persyaratan minimal pada perangkat yang kita gunakan. Ya, tidak semua aplikasi bisa kita gunakan tanpa didukung oleh perangkat yang memakainya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengecek keadaan hardware kita, perangkat kita, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, terkait dengan identifikasi persoalan ini, periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum atau belum. Jika ya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan oleh perangkat kita. Yang berikutnya, periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet. Jika ya, periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet, atau internet kita hidup atau berfungsi. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Selanjutnya, mengapa kita perlu memahami ini? Agar memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak. Seperti disebutkan tadi, salah satu unsur sekolah penggerak itu pemanfaatan teknologi. Ya. Maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak sudah mulai hadir, kita perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki. Ya. Dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut. Antara lain seperti misalkan sistem operasi yang digunakan. Misalkan ada permintaan minimal harus Windows 10, sedangkan yang kita masih Windows 7. Maka kita harus mengupgrade ke Windows yang di atasnya. Ukuran RAM-nya, misalkan syaratnya 4, sedangkan yang kita miliki 2, maka kita menambah ke syarat minimal yang dikehendaki. Storage atau media penyimpanan data ini juga, ya, sehingga tidak terjadi lagi komputer, handphone kita penuh memorinya gara-gara sudah terlalu kecil atau dan lain-lainnya. Itu hal-hal umum yang untuk mendeteksi persoalan-persoalan yang ada pada perangkat. Bagaimana langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki?
Ada beberapa cara untuk mengetahui, untuk berkenalan dengan perangkat yang kita miliki itu. Bisa melalui user manual. Biasanya kalau kita membeli sebuah alat perangkat itu pasti ada buku manualnya. Di situ tertulis jelas mereknya, tipenya, keluaran tahun berapa, kemudian hal-hal lain yang melekat pada perangkat itu. Bisa juga kita melihat di kotak pembungkus atau perangkatnya. Di situ akan tertera identitas dari perangkat yang kita miliki. Kemudian informasi dari pencarian di internet misalkan. Jadi bukunya tidak ada, kotak pembungkusnya juga tidak ada, maka kita tinggal lihat perangkat kita itu tipe, merek apa, kita bisa mencari bantuan melalui internet. Kita tinggal browsing dengan kata kunci, nama dan tipe perangkat yang kita miliki. Biasanya nanti akan ditemukan, akan disajikan informasi seputar perangkat yang kita miliki. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini menggunakan laptop, sudah paham Windows-nya, Windows berapa tipenya Bapak Ibu sekalian? Udah, Pak. Ya, ada Windows berapa Pak Imam? Windows 10. Ada Windows 10 ya, ada yang 7 mungkin ya, ada yang 8. XP. Ya, bermacam-macam. Nah, untuk memastikan ya, tips yang pertama melalui About Your PC. Di pojok kiri ada gambar seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10 mirip seperti ini. Klik kanan pada menu Start di gambar ini, biasanya di Windows Toolbar sebelah kiri bawah Ibu sekalian ya. Setelah klik kanan, kemudian klik Sistem. Ya. Kemudian About, maka nanti akan muncul seri dari laptop kita. Baik ya, kita coba share di sini ya. Saya stop dulu, kita ganti. Sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya, oke. Tampak layar saya ya, ada logo Windows di pojok kiri. Terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, terlihat sekarang? Ya, itu saya klik kanan logo Windows, kemudian kita klik Sistem. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian? Ya, itu di bawah kiri ada About. Kalau di HP itu biasanya mengenai atau tentang gitu kan. Nah, di sini tergambar di sini bahwa device-nya desktop, prosesornya Intel Core i5 ya. 8500 CPU-nya ini keterangannya. Kemudian RAM-nya ada berapa? Ada 4 GB sini lihat ya. Kemudian Windows 10 Pro dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui kalau ada yang bertanya, laptop Anda apa tipenya? Tinggal klik kanan, Sistem, kemudian apa ya. Ini salah satu. Bisa juga dengan cara langsung klik kanan pada disk PC bisa atau My PC ya. Di Properties kemudian akan muncul tentang tipe-tipe keterangan seperti yang saya sampaikan. Ya. Itu cara yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Saya share materi yang tadi lagi ya, Ibu sekalian ya. Ini bolak-balik nggak apa ya. Nah, sekarang kita kembali ke materinya lagi. Sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Ya, kita kembali ke tadi lagi. Mendapatkan produk-produk platform teknologi, aplikasi, dan mengoperasikannya. Setelah kita memiliki perangkat kerasnya tadi, perangkat keras itu laptop tidak akan berfungsi apa-apa jika tidak ada sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang terpasang di dalamnya. Biasanya ada dua cara untuk mendapatkan mengoperasikan sebuah produk tertentu, misalkan dengan memasang install pada perangkat. Kita juga perlu mencari master aplikasinya. Kita bisa download, mencari di internet sekarang sudah banyak ya. Beda dengan dulu kalau compact disk, sekarang di mana-mana sudah ada, tinggal kemudian atau dengan menjalankan di browser. Biasanya ada petunjuknya nanti bagaimana cara menjalankan. Baik, senyampang ini masih di sini. Tadi kan perangkatnya bisa lewat laptop, bisa lewat HP ya. Nah, saya akan mencoba
menunjukkan bagaimana kalau kita ingin mengetahui HP kita. Jadi misalkan ada yang bertanya, HP Bapak Ibu sekalian apa tipenya dan kemampuannya misalkan. Semoga ini berhasil ya. Sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sekarang muncul apa? HP ya. Ya, saya lagi mirror HP saya ke layar. Semoga bisa terlihat tampak ya. Nah, misalkan saya sekarang ingin mengetahui HP saya itu seperti apa keadaannya. Bisa melalui menu pengaturan atau setting ya. Kita coba pengaturan. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian ya, muncul dengan baik ya. Kemudian di UNO, di situ ada menu mengenai. Nah ini ya. Jadi di situ tergambar jelas ada mereknya, versi lunaknya, ya, nomor serinya, termasuk keadaan-keadaan seperti fotonya ada berapa gitu kan. Sedetail ini Bapak Ibu sekalian. Aplikasinya berapa? Kapasitas ini, kapasitas handphone saya 64 GB, tersedia 3 GB. Ini artinya tinggal 3 GB saja yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu nanti kalau ada aplikasi-aplikasi yang harus kita pasang, kita harus sesuaikan dengan kapasitas yang tersedia ini. Jika melebihi dari itu, berarti kita harus mengurangi dulu hal-hal yang tidak penting, kita hapus dan sebagainya. Nah itu, jadi begitu cara kita melihat tipe dari HP yang kita gunakan, sekalian ya. Selanjutnya, sedikit lagi kita lanjutkan. Tinggal berapa menit ini Bapak Ainur Rafiq? Sudah 20 menit, Pak. Ya, berarti kita harus segera mengakhiri. Sebentar. Ada satu hal penting, Bapak Ibu sekalian. Sudah tampak ya? Ya, oke. Ada satu hal, yaitu tentang belajar ID, ya, akun belajar ID. Seperti diketahui ada anjuran bahwa akhir bulan ini akun belajar ini harus diaktifkan, ya. Sebab ini penting banget, kita bisa memiliki akun belajar ID ini, bisa memperoleh, mengakses materi dan media belajar online, bisa video dan segala macam, sehingga nanti berguna untuk kita dan siswa juga. Karena waktunya sudah cukup ya, kita hanya beberapa jam pelajaran ini, saya akhiri dulu presentasi ini. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan Bapak Ibu yang ada pertanyaan sedikit mungkin, saya persilakan. Bapak Ainur Rafiq, Bapak Dodi, akun belajar ID-nya gimana, sudah aktif? Sudah aktif, Bapak. Sudah digunakan. Ya, alhamdulillah. Ibu Hajara? Siap, sampun Pak. Akun ya, alhamdulillah ya. Karena kita termasuk dalam program sekolah penggerak, maka mau tidak mau akun itu harus diaktifkan, karena itu akan menjadi penting sekali dalam pelaksanaan PSBB nantinya. Tugas mandiri akan saya share di chatroom, nanti silakan di-download, kemudian pada saatnya silakan Bapak Ibu di-upload ya. Tidak boleh lambat seperti kemarin, banyak yang lambat ya, nanti usahakan tepat waktu ya, sehingga hasil Bapak Ibu sekalian menjadi optimal. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada sesi ini. Kita akan berlanjut di sesi mendatang. Selamat melaksanakan tugas Bapak Ibu sekalian, jaga diri sehingga besok kita bisa bertemu untuk melanjutkan sesi ini dengan baik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.